Nabi pernah nggak doa orang dengan kecelakaan? Pernah. Yang saya tahu sekali. Siapa? Anaknya Abu Lahab. Abu Lahab ini yang celaka bukan cuma dia sendiri. Istrinya, anaknya celaka sekeluarga. Ini keluarga memusuhi Nabi istiqomah banget. Ayahnya, ibunya, anak-anaknya. Anak Abu Lahab menceraikan anak-anak Nabi. Kan 2 anak Nabi dinikahi oleh 2 anak Abu Lahab kan. Itu diceraikan dengan cara diseret dari rumahnya ke rumah Nabi. Diusir, dihina-hina. Kamu tuh perempuan hina sama seperti ayahmu, sama seperti ibumu. Pokoknya Nabi sedih banget diperlakukan. Anak beliau kayak gitu. Zainab dan Ummu Kulsum kalau nggak salah. Sehingga Nabi marah. Ketika Nabi marah akhirnya Nabi berdoa, ya Allah, utuslah serigalamu untuk laki-laki yang telah menghina putri saya. Utuslah serigalamu. Itu doa Nabi itu untuk anak Abu Lahab. Saking marahnya Nabi. Kenapa? Karena yang dihina adalah perempuan. Nabi kalau udah bab perempuan itu langsung berat banget hati beliau. Kalau ada yang ganggu cewek, Nabi itu marah banget. Orang Yahudi ngeganggu perempuan muslimah di Madinah. Diperangi satu kaum. Laki-laki ini mengganggu anak Nabi yang perempuan yang dihina-hina. Padahal anak Nabi itu soleha banget, Zainab. Ya Allah, utuslah serigalamu untuk laki-laki yang telah mencela dan menghina putri saya. Sejak saat itu, anak Abu Lahab ketakutan. Ketakutan banget. Kenapa ketakutan? Karena dia percaya doa Muhammad itu ajaib. Tapi dia gak mau beriman. Ini kan aneh kan? Kalau dia gak percaya, ngapain dia takut? Kalau dia anggap Muhammad itu bukan Nabi, ngapain dia takut? Kalau dia anggap Muhammad itu doanya gak didengar Tuhan, ngapain dia takut? Dia takut adalah bukti nyata kalau dia sebenarnya percaya Muhammad itu benar, cuman ego dan sombong membuat dia gak mau beriman. Nabi berdoa. Dan dia mendengar doa itu dia takut gemetar. Di depan dia ada Nabi berdoa. Udah gitu dia pulang, dia gemetar, menggigil, keluar keringat dingin. Satu hari ketika dia diajak oleh ayahnya untuk rihlah. Rihlah dulu itu adalah perjalanan dagang. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlah syita'i was-saif. Mereka melakukan rihlah di musim dingin dan di musim panas. Berdagang nih anak Abu Lahab pergi ke Syam. Satu rombongan, satu karavan yang jumlahnya ratusan orang. Ketika mereka berjalan, anak Abu Lahab meminta kepada ayahnya, ayah aku ingin punya banyak pengawal. Minimal 10 orang pengawal. Aku takut diserang oleh serigala di tengah padang pasir. Padahal udah berapa bulan yang lalu Nabi mendoakan dia masih ketakutan. Sehingga dalam perjalanan dia bisa dikawal supaya nggak ada serigala. Jadi pengawalnya itu mengelilingi dia di tengah jalannya. Kanan, kiri, depan, belakang, sisi, pinggir-pinggir, semuanya pengawal. Nggak ada celah untuk seekor semut pun lewat, apalagi serigala dikawal. Ketakutan. Jalan dengan dikawal ketat. Udah kayak RI1 yang luar biasa. Udah kayak Presiden Amerika, udah kayak Presiden Turki. Kalau Presiden wajar dikawal kayak gitu. Ini orang biasa. Kenapa? Ketakutan. Tapi doa Nabi itu nggak ditolak sama Allah. Kejadian. Ketika dia udah istirahat di sebuah rest area, berhenti, tidur nih. Pas tidur pun dia minta pengawalnya semuanya mengelilingi tendanya dia. Anak Abu Lahab, dia tidur di dalam tenda, pengawalnya duduk di sekeliling tenda. 2 lapis. Jadi kalau ada yang lewat masih ada pagar kedua, pagar betis. Coba kebayang gak tuh gimana parnonya dia dengan doa Nabi. Dia tidur, itu pun masih gelisah. Udah 2 lapis pengawalan, masih gelisah. Gak bisa nyenyak tidur, gak bisa nyenyak tidur. Sampai akhirnya Allah takdirkan pengawalnya tidur semuanya. Mana bisa melawan kebesaran Allah? Gak bisa. Kalau Allah udah berkehendak, gak ada yang bisa menghalangi. Dikawal oleh sekian puluh orang tidur semuanya. Satu kafilah tidur semuanya kecuali anak Abu Lahab. Semuanya tidur kecuali anak Abu Lahab, kebayang gak tuh? Tidurnya lelap lagi. Padahal mereka gak ada niat tidur, gak rela bahkan untuk tidur. Jangan sampai tidur ya, jangan sampai tidur ya, jangan sampai tidur. Tidur. Tidur serentak semuanya kecuali anak Abu Lahab. Datanglah seekor serigala. Masuk ke tengah-tengah karavan. Mencari tendanya anak Abu Lahab. Bukan yang lain. Dia gak nyari tenda yang lain, gak nyari orang yang lain. Cuman anak Abu Lahab yang ada di tengah-tengah karavan. Kalau mau makan kenapa gak makan yang di pinggir ya? Dia cari, dia endus-endus, ketemu tenda anak Abu Lahab masih bolak-balik gak bisa tidur. Dia
mangsa anak Abu Lahab dicabik-cabik, teriak-teriak tapi nggak ada yang bangun, sampai akhirnya tubuhnya itu sudah hancur dimakan sama anjing atau serigala yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Ketika serigala itu udah pergi, orang bangun dari tidur melihat anak Abu Lahab sudah mati dalam keadaan menggenaskan. Itu kisah nyata. Cuman sekali itu Nabi mendoakan keburukan, saking gak tahannya Nabi ketika melihat putri beliau diperlakukan sangat hina oleh anak Abu Lahab. Sisanya Nabi bersabar. Ini menunjukkan bahwa kalau Nabi mau, Nabi itu bisa banget. Dihina dikit, stroke loh. Stroke orang. Kalau Nabi mau gampang. Ada yang macam-macam sama Nabi. Lo mau hidup terakhir hari ini, besok udah gak ada. Ada yang bilang Nabi mandul, kamu lebih mandul lagi. Mandul beneran itu. Tapi Nabi gak membalas itu. Berarti Nabi sedang menteladankan kepada kita sebuah teladan, sebuah sikap, sebuah akhlak. Kalau kita dibully, belajar. 2, kalau gak bisa balas yang lebih baik, minimal diem. Terus apa untungnya Ustaz kita diam? Apalagi kita membalas dengan kebaikan. Banyak untungnya. Ketika kita dibully tapi kita diam, kata Nabi, maka Allah akan mengutus malaikat untuk mendoakan kita. Didoain malaikat loh. Jadi yang jomblo dibully, udah sabar. Kenapa? Justru itu kesempatan didoain sama malaikat. Pas kita dibully, dasar kamu emang gak laku-laku, diam aja gak usah dibales. Sambil diam kita bilang, malaikat doain saya cepat nikah ya. Malaikat amin, gitu malaikat teh. Ternyata yang ngebully kita gak nikah-nikah, kita duluan. Yang dia kecengin justru jadiannya sama kita, kan seru ya. Gimana caranya bisa kayak gitu Ustaz? Rahasianya tadi, diam. Dan itu hadis Nabi kepada Abu Bakar. Kalau kamu dicela, kamu diam, Allah mengutus malaikat untuk mendoakan kamu dengan kebaikan-kebaikan. Dibilang bodoh, malaikat mengatakan berikan dia ilmu ya Allah. Dia bilang miskin, malaikat katakan beri dia harta ya Allah. Dibilang hina, malaikat katakan muliakan dia ya Allah. Apapun keburukan yang diucapkan manusia kepada dia, malaikat mendoakan dengan kebaikan yang sebaliknya. Rugi apa untung? Untung. Kalau kita paham. Sehingga gak boleh kita terlibat dalam perdebatan bully-bulian di sosial media. Apalagi di grup, apalagi beda grup. Live group, berjamaah. 5 orang, bikin grup baru. Sisa 1 orang, yang di sini 5 orang. Tapi di antara 5 itu ada 1 orang tetap di sini. Untuk jadi apa? Mata-mata. Sehingga lagi chat apa di sini, capture, forward ke grup sebelah. Di grup sebelah lagi ngomongin kita. Wah nggak benar nih segala macam. Ini namanya satu kelompok membicarakan kelompok yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ini tutorial sosial media di surat Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, la yaskharu qaumun min qaum. Janganlah satu grup WA membicarakan keburukan grup WA yang lain. Emang ada ayat grup WA Ustaz? Ini kan kelompok. Diterjemahkan dalam konteks sosmed. Janganlah satu grup membicarakan satu grup yang lain. Wa asa'an ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi grup WA sebelah isinya orang yang lebih soleh daripada grup WA sini. Kan ya? Wala nisa'um min nisa. Janganlah grup WA yang cewek-cewek membicarakan grup WA cewek-cewek yang sebelah. Bikin grup WA baru pulang umroh. Namanya solehah. Baper-baperan. Akhirnya live group setengah. Bikin solehah 2. Akhirnya grup solehah 2 ngebicarain solehah 1. Yang solehah 1 ngebicarain solehah 2. Ada ayatnya. La yaskhar qaumum min qaum. Wala nisa'um min nisa. Itu solusi banget. Ajaran Al-Quran banget tuh. Itu Islam. Bukan hanya ibadah. Tapi perilaku sosial kita juga Islam. Sehingga nanti dampaknya bukan hanya soal damai, gak rame-rame, gak ribut-ribut, enggak. Tetap bernilai pahala, bahkan bernilai pertolongan Allah, keajaiban dari Allah. Kalau kita sadar itu tuh jalan dapatnya perhatian Allah. Karena Allah itu perhatian banget sama yang terzolimi. Perhatian banget loh. Jadi kalau kita lagi caper-caperan sama Allah,
Salah satu cara caperan sama Allah attention seeker gitu kan, pencari perhatian Allah. Caranya gimana? Kalau kita lagi dizolimi dan disakiti, jadilah orang yang sabar. Pasti Allah ngebelain kita banget. Allah pasti ngebelain kita banget. Allah pasti akan berpihak sama kita banget. Sampai Allah mengatakan, Ala inna nasrallahi qarib. Sabar ya wahai hambaku, sesungguhnya pertolongan aku sudah dekat. Allah tuh ngehibur kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih hambaku, aku bersamamu. Apalagi kalimatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah ninggalin kamu, apalagi benci sama kamu. Dihibur terus-terusan.